Salah seorang yang dapat naungan pada hari kiamat nanti adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidup taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi perempuan yang memikirkan awal kejadiannya, memikirkan akhir kehidupannya. Jadilah dia perempuan yang zahidah, perempuan yang tidak menyukai hal-hal yang glamur, perempuan yang kadang menyukai perhiasan-perhiasan emas, perak dan lain-lainnya, asalkan dia mau merenungkan awal dan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwalil akhir, al-munazzahi 'anil ashbahi wan nazair, al-madhkuri fil alsinati wadh dhamair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mutakabbir, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mubashshirul munzir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zahir wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil akhir, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Al-thalis wal-rabi wa sab'un min asma'illah al-husna al-awwalu al-akhir. Yang ke-73 dan ke-74 daripada asma'ul husna ialah al-awwal dan al-akhir. Artinya biasa kita sebut al-awwal itu adalah maha awal, dan al-akhir artinya maha akhir. Sedangkan maksud daripada al-awwal itu dan al-akhir tadi ialah huwallazi laisa qablahu syai' wala ba'dahu syai', la muftatiha wala mukhtatima liwujudih. Ialah sesuatu yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Ini awal. Tidak ada sebelumnya itu sesuatu. Jadi Allah maha awal. Artinya apa? Bahwa tidak ada sesuatu sebelum Allah. Sedangkan al-akhir wala ba'dahu syai', dan tidak ada sesudah Allah sesuatu. Di dalam Al-Quran baik al-hadis menceritakan di mana nantinya pada hari akhir semua makhluk Allah ini dibinasakan. Kullu syai'in halik, tiap-tiap sesuatu itu binasa, illallah, kecuali Allah. Nah, disinilah Allah yang akhir. Tidak ada satupun lagi makhluk hidup selain hanya zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kadim ini. La mubtatiha wa la mukhtatima liwujudih, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan bagi adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya maha awal dan maha akhir. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Tuhan yang maha awal dan dia pula yang maha akhir.
Dia yang maha zahir dan dia yang maha batin, dan dia mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi jelas bahwa al-awwal dan al-akhir ini termasuk asmaul husna yang langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa memakai nama Allah awal akhir ini. Ujar Nabi kita dalam doa Azidin, Allahumma antal awal fala syai'a qablak wa antal akhir fala syai'a ba'dak. Ya Allah, bahwa Engkau adalah maha awal, tidak ada sesuatu sebelum Allah, dan Engkau maha akhir, tidak ada sesuatu sesudah Engkau. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil awwalil akhir ayyata ammala awwala khalqihi wa akhira hayatihi. Kalau kita sudah percaya, kita sudah beriman bahwa Allah itu maha awal, Allah maha akhir. Nah, akhlak kita sebagai tuntutan dari keimanan itu adalah ayyata ammala awwala khalqihi wa akhir hayatih, bahwa seseorang yang beriman itu memikirkan awal kejadiannya, awal kejadian kita, wa akhir hayatih, dan memikirkan akhir hayatnya. Nah, ini akhlaknya orang yang beriman kepada awal dan akhir ini. Kita disuruh memikirkan, disuruh mengingat, merenungkan awal kejadian kita, dari apa, di mana, apabila. Dan kita pun disuruh merenungkan tentang akhir daripada hayat kita. Akhir hayat kita kaina macam apa, di mana, apakah baik husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, ini maksudnya. Faman ta'ammala awwala khalqihi wa akhir hayatihi haqqa ta'ammulin fayahsulu lahu khairatun katsirah. Barang siapa yang mau memikirkan, mau merenungkan awal kejadiannya dan akhir hayatnya, sebenar-benar memikirkan, maka hasillah bagi dia kebaikan yang banyak. Ini yang dimaksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'ah khairun min ibadati sanah. Termasuk memikirkan ini. Ujar Nabi kita, berpikir satu saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita yang pikirkan itu sesuatu yang merupakan awal kejadian kita, yang kita pikirkan akhir kehidupan kita, akan timbul berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seorang pedagang, seorang pelaku ekonomi, apabila dia mau memikirkan awal kejadiannya dan mau merenungkan akhir hayatnya, maka dia akan jadi seorang pedagang yang jujur dan amanah. Penyakit daripada pedagang ini adalah jujur. Penyakit bagi orang pedagang. Kalau jujur itu sulit. Orang pedagang ini kalau jujur lambat. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, yang maksudnya bahwa inilah yang kebanyakan memasukkan ke dalam neraka. Ada jujur, ini untuk para orang-orang yang pelaku ekonomi, orang-orang yang pedagang. Nah, obatnya supaya bisa berdagang itu jujur adalah merenungkan awal kejadian kita.
Kita renungkan akhir hayat kita macam apa kalau berdagang ini kada jujur. Nah, bila mau selamat, mau merenungkan itu. Akibat kita lupa akhir hayat kita, akibat kita lupa awal kejadian kita, jadilah kita pedagang nang kada jujur. Makanya ujar Rasulullah bersabda, al-at-tujar humul fujjar. Nah, pedagang itu adalah orang-orang yang jahat. Kenapa sebabnya? Karena kebanyakan daripada mereka itu kada jujur. Yang kedua lagi pejabat. Termasuk dalam pejabat ini aparat. Kalau mereka ini mau memikirkan awal kejadian mereka, mau merenungkan akhir hayat mereka, mau merenungkan, niscaya jadilah mereka itu pejabat-pejabat atau aparat-aparat yang adil. Jadilah pejabat, aparat yang memikirkan keadaan rakyatnya. Kenapa sebabnya kita punya aparat yang kada adil? Kenapa kita punya pejabat yang korupsi? Sebabnya apa? Karena mereka itu kada sebenar-benarnya merenungkan awal kejadian dan akhir kehidupan mereka. Yang mereka pikirkan hanya adalah sesaat dalam dunia ini. Nah, sifat zalim, kada adil, inilah penyebabnya kebanyakan orang-orang aparat pejabat itu masuk neraka. Demikian maksud dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pedagang itu penyakitnya jujur, pejabat aparat penyakitnya adil. Ini yang paling banyak menyebabkan mereka celaka atau binasa. Untuk mendapatkan keadilan bagi seorang pejabat, banyak-banyak mengingat awal dan akhir ini. Awal dari mana dan akhirnya seorang akan kemana. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga adalah ulama. Seorang ulama ini bila mana mau memikirkan awal kejadiannya dan mau merenungkan, sebenar-benar merenungkan akhir hayatnya, niscaya dia jadilah seorang ulama yang nasih, bukan menjadi ulama yang hasid, yang dengki. Nah, ini Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang maksudnya penyakit yang menyebabkan para ulama itu masuk ke dalam neraka lebih dulu daripada yang lainnya adalah hasad, dengki ini. Kenapa ulama bisa dengki? Karena hanya memikirkan sesaat. Mereka kadang memikirkan sebenarnya awal kejadiannya dan akhir hayatnya. Ulama ini kalau sudah dengki, kada kalah kejamnya daripada nang kada ulama. Bahkan bisa lebih kejam daripada nang kada ulama. Kalau kita membaca sejarah, dulu di Kufah itu ada seorang ulama muda yang bernama Nu'man. Nu'man ini dengan sebab dia orang yang sangat alim, sangat menguasai dalam berbagai bidang ilmu, perhatian masyarakat ini terarah kepada Nu'man ini, sehingga mengalahkan ulama-ulama tua yang ada di Kufah itu. Akhirnya di antara ulama-ulama yang hasad, yang dengki kepada Nu'man ini merencanakan satu rencana. Nah, apa rencananya? Ulama-ulama dengki ini berunding. Ini si Nu'man mesti kita permalukan. Kayak apa caranya jarang sekong? Kayaknya kita suruh bebinian. Nu'man ini bila subuh aktif ke masjid. Nah, karena di tengah jalan suruh bebinian ini mengawai ke rumah. Napa ke alasan? Ulah kan alasannya, oh Tuan Guru Nu'man, ikam ke rumah setumat, tu lakiku garing, anak berwasiat macam-macam. Jadi ikam tolong hadapi akan. Dirancang oleh ulama sedemikian rupa. Karena bila sudah Nu'mannya masuk ke rumah, biniannya suruh baku ciak, Nu'man memerkosa aku. Diupah bini-bini ini. Ringkas cerita berjalan demikian,
satu malam Nu'man ini berangkat seperti biasa subuh ke masjid. Nah, di tengah jalan Nu'man dikiau laki-laki, Ustadz Nu'man, karumas tumat tu lakiku dalam keadaan sakarat, dia dalam keadaan sakit. Dia hendak mewasiatkan sesuatu kepada engkau. Nu'man naik ke rumah. Begitu sampai di rumah, berteriak bini-bini tadi. Nah, ini anak memperkosa aku, akhirnya tumbur masyarakat. Akhirnya Nu'man ditangkap orang, dimasukkan ke dalam penjara. Yang dimaksud dengan Nu'man ini siapa? Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Hanifah itu ngaran sidin Nu'man, anak Hanifah, lalu dikiau abahnya Hanifah, Abu Hanifah. Nah, demikian pula contoh sejarah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini beliau tergolong masih muda dan sudah mendapat kekuatan untuk memberikan fatwa. Nah, pada akhirnya ini ijtihad daripada Syafi'i, pendapat dari Syafi'i ini menyedot perhatian masyarakat sehingga disukai oleh orang-orang di negeri itu. Sehingga mazhab-mazhab sebelum Syafi'i ini boleh dikatakan kalah bersaing. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki waktu itu. Mazhab Syafi'i ini timbul. Nah, ada di antara ulama yang bernama Ashhab bin Abdul Aziz. Ini seseorang yang sangat marah kepada Syafi'i. Karena gara-gara Syafi'i ini ada, mazhab Hanafi, mazhab Maliki kurang diamalkan orang, kurang ditakliti, diikuti orang. Sampai-sampai Ashhab ini berdoa, Allahumma amit Syafi'i, matikan Syafi'i itu. Nah, dalam sejarahnya di suatu kesempatan Ashhab ini bertemu dengan Syafi'i. Ashhab ini kada sabar lagi menghantam kepada Imam Syafi'i. Akhirnya Syafi'i jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Ashhab ini siapa? Ulama besar mazhab Imam Maliki. Nah, jadi Rasulullah mengatakan bahwa penyakit yang menghinggapi ulama itu adalah dengki. Ulama dengki kadang kalah kejam daripada tentara nang dengki, bisa memati juga. Nah, jadi kenapa demikian? Karena kadang memikirkan dengan sebenar-benar pikir awal kejadian dan akhir hayat. Makanya tadi siapa-siapa yang memikirkan awal kejadiannya, akhir kehidupannya dengan sebenar-benar memikirkan, akan timbul kebaikan yang banyak bagi mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi remaja. Nah, remaja yang memikirkan awal kejadiannya, memikirkan akhir kehidupannya, maka dia akan menjadi seorang remaja, seorang pemuda yang menggunakan ilmunya untuk ilmu dan ibadah. Kenapa pemuda malas? Pemuda suka beramian. Sebabnya mereka kadang memikirkan awal kejadian dan akhir hayatnya. Makanya Rasulullah mengatakan salah seorang yang dapat naungan pada hari kiamat nanti adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidup taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi perempuan. Perempuan yang memikirkan awal kejadiannya, memikirkan akhir kehidupannya, jadilah dia perempuan yang zahidah. Perempuan yang tidak menyukai hal-hal yang glamur. Perempuan yang kadang menyukai perhiasan-perhiasan emas, perak dan lain-lainnya. Asalkan dia mau merenungkan awal dan akhir. Rasulullah mengatakan ahlakahunnal ahmaran, yang mencelakakan perempuan itu kebanyakannya dua, emas, perak dan pakaian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, siapa-siapa yang mau merenungkan, sebenar-benar merenungkan tentang awal kejadiannya, akhir hayatnya, akan timbul kebaikan yang banyak pada diri orang yang mau merenungkan itu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahalakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yab'atsullahu malakan fayaktubu 'amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa syaqiyyun aw sa'id thumma yunfakhu fihi ruh. Ini awal kejadian manusia. Kita disuruh merenungkan awal kejadian kita. Nang kayak apa garang awal kejadian kita? Rasulullah menyampaikan bahwa salah seorang kamu itu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, kumpulan tetes mani dari bapak dan ibu. Ini 40 hari asal kejadian kita. Kita kada ingat lagi, Allah mengingatkan supaya kita ingat. Kemudian 40 hari berikutnya nutfah ini menjadi segumpal darah. 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Kemudian Allah kirim malaikat ke rahimnya ibu tadi. Untuk apa malaikat ini? Menulis amalnya. Menurut satu riwayat ditulis di dahinya, di dahi janin. Ini orang amalnya saleh atau fasid, baik atau buruk. Ditulis di situ lagi ajalnya, panjang atau pendek. Ditulis lagi rezekinya, luas atau sempit. Yang terakhir ditulis lagi orang ini akhirnya celaka atau beruntung. Nah, sesudah itu baru ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah asal kejadian daripada manusia. Para muhibbin rahimakumullah, hadis Rasulullah tadi setidak-tidaknya dapat kita ambil intisarinya 5 perkara. Pertama, Allah himpunkan kejadian kita di dalam perut ibu, rahim ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa kejadian seorang manusia itu dominannya adalah ibu. Abah tahu apa ada? Yang sangat berperan dalam hal kejadian kita ini adalah ibu kita. Mulai dari nutfahnya, mengandung alaqahnya, mengandung mudghahnya, sampai bergerak, sampai keluar, itu adalah urusan ibu kita. Fi batni ummi. Nah, ini apa artinya? Bahwa ibu itu mesti lebih dari bapak dalam hal perhatian kita, dalam hal kebaktian kita, dalam hal ketaatan kita, dalam hal kesayangan kita dan kehormatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang laki-laki. Laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati. Siapakah orang yang paling baik aku sahabati? Nabi kita menjawab, ummuk, ibu engkau. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ibu engkau. Kemudian siapa lagi hai Rasulullah? Ummuk, ibu engkau. Kemudian siapa lagi hai Rasulullah? Summa abuk, kemudian abah engkau. Nah, jadi 3-1 artinya. Nah, ulama-ulama hadis mengambil kesimpulan dari ini bahwa ibu kita itu berhak mendapatkan kebaktian kita 2/3, bapak hanya 1/3. Kegantiannya, kalau istri disuruh taat pol kepada seorang suami, kayaknya anaknya ini pun harus taat pol kepada ibunya. Allah Maha Adil. Mungkin pula anaknya harus taat kepada bapaknya aja, kasihan bini ini, mana inya sudah taat lawan laki, anaknya pula lawan bapak pulang gitu lah. Nah, jadi anaknya ini banyak mesti ke ibu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Imam Al-Lais ditanya orang, wahai Imam, ulun ini ada masalah,
Abah nyuruh macam ini, mama menangati. Kayak apa? Jar abah ikam nangka ini, jar mama jangan. Kada kawa dikompromiakan, kada kawa lagi bertentangan berdua nih. Abah nyuruh ulun sekolah umpamanya, mama nyuruh ampe. Atau mama nyuruh ampe, abah nyuruh sekolah. Nah, mana yang dituruti? Nah, Imam Lais menjawab, ati' ummah, taati ibu engkau. Taati ibu engkau. Nah, ini kalau bapak dan ibu ini orangnya punya aklun salim, punya akal yang selamat, akal yang normal. Nah, mamanya kada normal, kada aku dituruti juga. Punya normal. Abahnya orang normal, mamanya orang yang normal. Karena ujar Imam Lais mengatakan bahwa ibu ini punya 2/3. Jadi kalau kita memberi abah 1.000 rupiah, mama 3.000. Abah selambar, mama 3 lembar. Nah, kayak itu aturannya. Yang pertama itu. Jadi hubungan anak dengan seorang ibu ini sangat besar dan sangat kuat. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah summa yab'asullah malaka, Allah utus malaikat. Malaikat ini ke rahim ibu. Ada malaikat khusus untuk urusan rahim. Nah, malaikat ini punya tugas apa? Menulis. Nang jadi pertanyaannya, kenapa kada langsung Allah yang menulis? Allah suruh malaikat. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan, ini adalah hikmahnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menulis kita ini demikian-demikian, kada akan bisa dirubah lagi. Tapi kalau malaikat yang menulis, itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dirubah. Kalau sudah Allah menulis fil lauhil mahfuz, itu kada bisa dirubah. Nah, jadi malaikat menulis di dahi kita umurnya pendek, itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Malaikat menulis rezekinya sempit, itu bisa dirubah. Makanya doa-doa orang bahari, doa-doa al-imam al-faqihil muqaddam, Allahumma nqulna wal muslimin minasyakawati ilas sa'adah. Ya Allah, pindahkan kami dari golongan orang-orang yang celaka kepada golongan orang-orang yang beruntung. Nang kalau dipindah-pindah ini kalau tulisan yang ada dalam rahim itu. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil dalam hadis tadi adalah malaikat itu menulis amalahu, amalnya. Amal ini orang salih atau kada salih. Nah, kalau kita merenungkan ini, apa yang kita lakukan? Malaikat menulis napa bahari lawan aku nih. Ingatlah kita, apa tulisannya? Apakah amalku ini saleh ataukah amalku ini talih atau fasid, rusak? Nah, kalau kita mau merenungkan apa yang ditulis oleh malaikat pada waktu itu, apa yang timbul pada hati kita adalah dawamu khawfis sabiqah, takut, selalu takut akan tulisan yang terdahulu itu. Pala ya'manu, dia kada merasa aman. Kada merasa aman. Apakah tulisanku bahari itu aku ini amalku saleh atau amalku kada saleh? Bila kada merasa aman seseorang itu, fayajtahidu fil ibadah war raja minallah, dia bersungguh-sungguh beribadah dan mengharap kepada Allah. Nah, aku ini kulir beribadah, barangkali tulisannya dalam parut nama dulu aku ini amal jahat. Nah, lalu ingat takut itu, takut lalu sungguh beribadah. Yang kedua, pertama tadi malaikat ibu, yang kedua malaikat, ketiga amal, yang keempat adalah ajal. Ditulis malaikat, ajal ini orang panjang, ajalnya pendek.
Nah kalau kita merenungkan tulisan malaikat, berapa ajal kita panjang atau kada? Kalau kita mau merenungkan itu, apa hasilnya? At-ta'ahub lil maut, bersiap-siap mati. Bersiap-siap mati. Kalau orang bersiap-siap mati, nyaman matinya. Nyaman matinya. Sama orang naik haji turis ke Makkah tuh, naik haji paspor hijau, kalau minta tangkap nyaman. Kenapa? Karena sudah siap. Barang-barang sudah dikirim berdahulu, duit hibak di kantong besango, jintingan ada kasih kemari minta tangkap kawan polisi, nyaman kalau. Kayak itulah orang yang siap mati kayak itu. Nah coba kalau kita kada hendak bulik ke benua, barang samuan masih dalam gedung, anak bini dalam gedung, seorang pas tangkap orang. Nah kayak apa rasanya? Nah kayak itulah takutnya kita menghadapi maut itu. Kalau sudah siap kada ada takutan mati. Ta'ahub lil maut, li'anna al-mauta laysa lahu sinnun ma'lum wala zamanun ma'lum wala maradun ma'lum wala makanun ma'lum. Karena kematian itu tidak ada umur yang tertentu. Berapa umur kada ada. Tidak ada masa yang tertentu. Dan tidak ada penyakit yang tertentu. Orang tak kena penyakit ini pasti mati, kada tentu. Ada orang kena penyakit AIDS 12 tahun dah kada sing matian lagi. Ada tak kena malaria 2 hari mati. Karena kematian itu kada dengan penyakit tertentu. Wala makanin ma'lum, dan tidak ada tempat tertentu. Samuan tu majhul, kita kada tahu. Nah liyakunal mar'u ala uhbatin min zalik, agar seseorang apa? Siap untuk demikian itu. Bersiap-siap untuk demikian itu. Yang keempat dalam hadis tadi dapat kita ambil adalah warisku, rizkinya ditulis oleh Allah rezeki kita. Nah di sini apa? Kalau kita merenungkan bahwa rezeki itu ditulis oleh Allah, kita meyakini bahwa sesuatu nang ampun kita kada akan teka orang lain. Dan siapa-siapa meyakini bahwa sesuatu ampun orang lain kada akan taka kita, maka kita akan tenang dalam hal berusaha. Kada ribut berusaha tuh kada abut, kada begasak-gasak buka toko, kada belandung-landung tutup toko. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwa nang rezeki ampunku hari ini pasti sampai kepadaku. Nang kada ampunku mesti pukul 6 buka, tetap pada sampai kepadaku rezeki. Nah itulah awal kejadian daripada manusia. Mungkin kita mau merenungkan tadi, timbul berbagai macam kebajikan-kebajikan. Nah kemudian lagi akhir hayat kita. Awal kejadian yang macam tadi, akhir hayat kita. Coba kita pikirkan akhir hayat kita. Hanya ada 2 kemungkinan. 1 husnul khatimah, 2 su'ul khatimah. Itu 2 macam aja ada. Imma putih, imma hitam. Abu-abu kada ada. Kada ada orang mati menangan-nangan antara husnul khatimah, su'ul khatimah, kada ada. Nah di sini kita memikirkan, aku ini macam ini, memperbuat dosa ini, berusia matiku ini su'ul khatimah. Walhasil kalau kita mau merenungkan tentang apa yang terjadi, kita menghadapi malaikat maut. Bila malaikat maut itu timbul menghadap kita, hilang semuaan kita, kada punya rasa apa-apa lagi. Lebih daripada stroke, lebih daripada stres, bakuciak kada kau lagi. Nah kalau kita datang oleh malaikat maut itu, makanya dalam satu asar dikatakan, ditanyakan kepada seorang tabi'in, kapan kita kada kenal lagi kepada orang sekitar kita?
Beliau menjawab, waktu kita melihat malaikatul maut. Kita kada kenal siapa-siapa lagi. Hatta rumah kita kada kenal. Bini kita kada kenal lagi. Anak kita kada pinandu lagi. Kenapa? Karena dahsyatnya itu malaikat maut. Kalau inya mencabut orang-orang nang banyak dosanya, nang banyak jahatnya. Nah ini nang kita pikirkan akhir hayat ini. Kada tagawi lagi kita hal-hal maksiat, hal-hal diharamkan Allah, asal mau kita merenungkan akhir hayat kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian yang ke-75 dan ke-76 daripada Asmaul Husna adalah Al-Zahir Al-Batin. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah, taufik, kita menjadi orang-orang yang saleh dan husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan tunjina biha min jami'il mihan wal ihan wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna biha min jami'il fitan wal asqam wal afati wal ahad wa tutahhiruna biha min jami'il uyubi was sayyiat wa taghfiruna biha jami'adz dzunubat wa tamhu 'anna biha jami'al khati'at wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Rabbi ya Allah ya mujibad da'awat, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'al umurana awakhirahu. Allahumma ja'al umurana awakhirahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim